guna menyusuri jejak Pak Zainal Abidin ketika ia masih dalam pemeriksaan polisi, maupun langkah dia ketika melaporkan kepada polisi dan juga kepada Kejaksaan Negeri. Kami merasa perlu untuk meminta kejelasan tentang sikap polisi setelah ada tuduhan bahwa polisi memperlakukan Zainal Abidin tidak sesuai dengan prosedur. Demikian juga kami ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setelah pengadilan menyatakan Zainal Abidin bebas murni. Kami juga akan menelusuri apakah alasan pihak keluarga korban untuk meminta polisi melakukan langkah-langkah hukum. Mungkinkah ada hubungannya dengan rekaman yang menyatakan bahwa ada permintaan untuk menembak kepada polisi terhadap Zainal Abidin. Kami ajak Anda untuk mengikuti penelusuran kami sesaat lagi. Pak Edi, Indiarto. Selamat sore Mas, apa kabar Mas? Senang bertemu Anda. Iya. Kita ngobrol soal kasus Zainal Abidin. Iya. Berjalan boleh ya? Iya. Ya, begini, ketika pengadilan negeri menyatakan bahwa Zainal Abidin bebas, Ya. publik bilang bahwa Zainal Abidin sudah tidak bersalah. Ya. Tentunya sudah selesai semuanya. Tapi apa alasan Kejaksaan kemudian mengajukan kasasi? Ya tentunya ini kan kita bicara ketentuan Mas. Secara normatif ya terhadap putusan bebas yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, ya tentu sesuai ketentuan KUHAP, Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tentunya mengajukan keberatan atau kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian. Kemungkinannya dua, apakah ini cuma karena prosedural atau Kejaksaan memiliki alasan lain? Saya bisa sebut ini murni prosedur Mas. Prosedur. Ya memang sesuai ketentuan dan prosedur yang kami harus tempuh Kejaksaan terhadap putusan bebas, ya tentu kami akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan itu sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umumnya. Ini berandai-andai, karena ini hanya prosedural. Saya khawatir kalau misalkan tidak punya bukti yang lain mungkin lebih kuat, andai kan Kejaksaan kalah lagi begitu di tingkat kasasi. Ya saya kira kita serahkan kepada pertimbangan majelis pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung tentunya. Dalam kasasi yang sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kan sudah disampaikan fakta-fakta, ya fakta-fakta yang bisa kami jadikan dalil ataupun alasan untuk mengajukan kasasi. Ya termasuk mungkin fakta-fakta pembuktian ya yang kami anggap sementara ini tidak atau bertentangan atau tidak sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Inilah alasan kami, dalil kami dan dasar kami untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Anda Kejaksaan atau polisi yang menyidik sudah bekerja secara profesional prosedural karena mereka mengatakan ada intimidasi dan sebagainya? Ya, dari sudut Kejaksaan kami bisa menyampaikan bahwa dari mulai proses pra penuntutan itu sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai dengan ketentuan. Walaupun kalah pada akhirnya? Ya, itu kan putusan pengadilan, Mas. Yang jelas kami sekarang masih melakukan upaya hukum kasasi. Kami juga mengutip pernyataan dari Zainal Abidin dan penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa hal ini dimajukan ke persidangan adalah karena mereka yakin ada kekuatan besar di belakang mereka yang memaksakan dia untuk menjadi terdakwa. Mudah-mudahan tidak ada, Mas. Semua prosedural saya kira, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Yang menjadi alasan kami untuk mengajukan kasasi adalah memang ketentuan yang menyebut demikian. KUHAP memang mengatur terhadap putusan bebas pada tingkat PN atau tingkat pertama kami akan ajukan kasasi. Dan itu sudah kami sampaikan. Tanpa ada unsur-unsur non-teknis lainnya. Ada paksaan, intimidasi, atau kekuatan-kekuatan lain, itu tidak ada sama sekali. Itu murni karena memang kami harus mengajukan upaya hukum. Karena putusannya adalah bebas. Profesionalisme serta mudah-mudahan seharusnya bisa diuji untuk di situ. Mudah-mudahan, Mas. Baik. Terima kasih Pak Edi atas waktu Anda bersama kami. Senang sekali mendengar jawaban Anda. Saya berada di kantor Wali Kota Medan saat ini karena Pak Ugro Seno sedang berada di dalam, sedang mengikuti perbincangan dengan para lurah se-Kota Medan plus dengan Wali Kota Medan dan wakilnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti apakah jawaban dia tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari Bapak Zainal Abidin. Pak Ugro, ini ada seorang warga Medan lapor pada kami. Bahwa ia mengatakan ia pernah menjadi pesakitan karena diduga salah tangkap. Bahkan ia mengatakan ia disiksa oleh polisi. Salah satu yang kami lihat adalah ada bekas tembakan senjata di 3 kali di kakinya. Bahkan kami juga mendapat sebuah rekaman
yang menunjukkan ada tanya jawab atau perintah dari seorang untuk menembak. Apa jawaban Pak Ugro? Ya, jadi indikasi bahwa itu ada rekayasa penyidikannya sangat jelas, dan karena ada unsur kesengajaan untuk menembak tersangka, kepada anggota polisi yang bersalah ini kita proses pidananya dulu sekarang. Pidananya sudah kita ajukan, kita proses, nanti baru dikaitkan kan masalah etika profesi. Apakah yang bersangkutan ini masih perlu dipertahankan atau masih dianggap layak? Tidak, kalau tidak layak ya kita. Jadi benar sudah ada proses terhadap mereka yang melakukan. Berapa orang yang kena? Yang jelas Kanit ya, kepala unit resersenya kena. Kanit reserse Ya. kena. Tapi saya dengar juga Kapolseknya karena mengatakan ini kembali kepada rekaman. Dan rekaman ini belum bisa kami verifikasi. Mungkin ambil jalan, Pak. Belum bisa kami verifikasi. Bahwa perintah tembak itu atas perintah Kapolsek. Memang tidak disebutkan Kapolsek siapa dan nama Kapolsek mana begitu. Apakah ini juga termasuk dalam nama-nama yang diproses? Ya, jadi Kapolsek juga dikenakan tapi masih didalami sama Propam. Tapi kalau nanti memang ternyata terbukti bahwa ini perintah, berarti kan dia menyuruh melakukan. Ini juga kita kenakan. Jadi kalau dalam menghadapi peristiwa seperti ini, saya lebih cenderung kita kedepankan masalah penanganan pidananya dulu terhadap anggota Polri. Baru nanti kena etika profesi. Jadi kemarin sang pesakitan, karena dia sudah dinyatakan bersalah sebelumnya, walaupun kemudian dinyatakan bebas oleh pengadilan. Dia mengatakan minta keadilan dan minta Polri, lewat kami, kepada kami ngomongnya, tolong cari pembunuh sebenarnya dan tolong hukum yang menyebabkan saya begini, karena saya kehilangan pekerjaan, karena saya harus mendekam di pengadilan, di tahanan selama 1 tahun begitu. Apa yang bisa Pak Ugro jawab terhadap permintaan seperti itu? Jadi gini, ini kan harus diolah kembali tempat kejadian perkara, ya. Jadi ya memang dari segi kesulitannya cukup tinggi, tapi kita tidak boleh menyerah. Ya, jadi mudah-mudahan saya berharap ini bisa kita ungkap. Ya, karena dari awal ini kelihatan ada semacam rekayasa melibatkan internal keluarga ini. Ya. Kenapa bisa diarahkan ke situ gitu? Maksudnya internal keluarga ini? Ya, keluarga ini kan ada mantu, gitu, perebutan harta? Mungkin kemungkinan indikasi-indikasi itu ada. Kemarin sekali lagi kepada permintaan Pak Zainal yang mengatakan saya sudah kehilangan pekerjaan karena begini. Apa yang bisa Pak Ugro lakukan untuk orang? Ya, saya rasa mungkin seperti saudara Zainal ya, itu bisa ngajukan tuntutan rehabilitasi namanya kembali. Kalau mau ganti rugi juga bisa diajukan ganti rugi. Ya, diajukan kepada kepolisian, kepada pemerintah, kepada negara ya. Pak Ugro mau mengatakan seperti itu? Iya, harus diajukan. Ini terbuka ini ya? Iya, harus diajukan karena haknya itu di hukum acara pidana. Hukum acara pidana kita ada. Kalau itu salah dalam suatu proses criminal justice system, dia punya hak untuk menuntut rehabilitasi. Kalau nggak salah ganti rugi juga ada. Tapi Pak Ugro mengatakan polisi sudah salah untuk peristiwa Ya, sesuai dengan kalau dikatakan begini, proses penembakan itu kan ditangkap dari rumahnya dia. Ditangkap dalam keadaan sehat, kemudian ditembak di perjalanan kan udah salah, nggak boleh. Orang kalau sudah di tangan polisi, apapun dia penjahat kelas berat apapun, itu harus dilindungi hak-haknya. Saya hargai pernyataan. Iya. Terima kasih Pak Ugro. Saya kira tuh gini Pak. Wah, buta ini Pak, Kak. Semut di Pak, semut api gini Pak. pemirsa, ketika di Medan ini kami merasa perlu untuk mendalami hal-hal yang sudah diakui oleh Pak Zainal sebagai tindakan intimidasi atau kekerasan oleh aparat penyidik kepolisian terhadap dirinya. Dan kami selama di sini akan menelusuri hal-hal atau tempat-tempat yang menurut kami akan bisa memperjelas apa saja konstruksi pemikiran yang sudah diakui Pak Zainal. Sekali lagi, walaupun kasus ini masih dalam proses kasasi, tidak berarti kami akan mengubah konstruksi juga pemikiran hal itu. Dan kami ajak Pak Zainal untuk mengetahui hal yang dia saksikan. Pak Zainal, terima kasih sudah bersama kami saat ini di Medan ini. Dan kami akan minta Anda untuk menjelaskan perjalanan Anda ketika Anda mulai ditangkap sampai Anda nyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Acin dan istrinya. Ya, Pak Zainal? Saya ditangkap di Medan Kota
lalu saya dibawa, saya ditangkap dari rumah. Saya lalu dibawa ke Jalan Bintang, lalu saya dibawa ke Hotel Kenanga, lalu saya dibawa ke Polsek. Jadi Anda sudah pernah juga ditahan di sini? Sudah 1 malam. Selama 1 malam, sekali lagi Anda mendapat hal-hal yang menurut Anda sebagai siksaan dan intimidasi? Iya. Oke. Baik. Dari sini kami ajak Anda untuk menelusuri perjalanan, Pak. Ya, kita sekarang masuk. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengikuti perjalanan bersama dengan Pak Zainal. Oke, apa kita bisa berhenti di sini? Ini mungkin tidak pasti seperti ini, Pak ya. Tapi paling tidak kita bisa merekonstruksi kejadian saat itu, Pak ya. Iya, ya, Pak. Kayak gini, Pak, situasinya ya. Situasi macam gini, Pak. Motor kami masuk duluan, lalu ke Polsek berhenti di sini motornya, posisinya. Posisinya di muka gang ini, Pak. Terus Bapak dan Kapolsek kan yang lainnya ke depan kan. Motor kami masuk, lalu motor Kapolsek melintang ke gini, tepi jalan ini dia. Dan Bapak dan yang lain masuk ke dalam situ. Masuk ke dalam, Mari coba Pak. kita lihat ke dalam, Pak. Mungkin ini tuh bukan, bisa saja ini bukan tempat yang sebenarnya, Pak ya. Tapi Pak. kira-kira lingkungannya seperti ini, Pak. Ah, lingkungannya macam gini, kejadiannya pun hampir sama Mari pertama kita ini, jalan Pak. sedikit ke sana, Pak. Jarak dari mulut gang sampai lokasi Bapak Kita- ditembak Inilah, Pak, kira-kiranya, Pak, dari tiang listrik ini, Pak. yang listrik ini. Ah, Jadi motor ditaruh di motor di sini, Pak. sini. Ah, sini. Bapak disuruh turun. Nah, diturun-turun. Ini kira-kira di sini, Pak. Baik, di sini. Bapak terus disuruh turun. Dituruh-turun. Aha. Lalu saya, Pak, kan begini, Pak. Lalu saya disuruh melangkah gini, Pak. Lalu saya Dengan situasi lingkungan seperti ini, persis. persis, Pak. Cuman dia nggak penuhi, Pak. Oh, Dia bukan pohon singkong. Tapi setahun yang lalu bisa saja berubah, Pak ya. Nah, cuman yang tahu saya larang-larang, Pak. Oh, ladang. Nah, tapi posisinya macam gini lah, Pak. Kemudian setelah Bapak disuruh turun di sini, Lalu saya kan melangkah gini, Pak. Lalu saya disorong gini, Pak. didorong. Nah, saya jatuh gini, Pak. Lalu dari belakang Bapak ditembak. Jadi tembak, Pak. Saya nengok gini, Pak. Saya menengok Kapolsek sama Kanit. Terlihat dari situasi seperti ini terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat. Lalu saya dipijak. Saya gini, Pak. Langsung ditembaki saya, Pak. Lalu ditembak 3 kali. Iya, Pak. Bapak mengetahui siapa yang menembak Bapak? Saya nggak nampak, Pak. Cuman yang saya melalui ini, yang saya nampak, yang saksi Kanit apa itu, Pak? Kapolsek sama Kanit. Yang nembak saya nggak menolak gini, Pak. Saya menolak gini, Pak. Lalu tunjuk mereka. Bapak diinjak lagi kepalanya Iya, untuk Pak. tidak melihat begitu. Iya, Pak. Langsung saya gini, Pak. Saya udah nggak tahu siapa nembak, Pak. Ditembak 3 kali, langsung 3 kali. Langsung, Pak. Lalu Bapak kemudian berapa lama Bapak berbaring seperti itu? Sekitar ada 20 menit lah, Pak. Wah, padahal darah sudah bercucuran di kaki itu, Pak. Iya, Pak. Apa rasa Bapak saat itu? Yang saya rasa, Apakah berpikir saya akan mati saat itu? saya udah nggak terpikir lagi, Pak. Bapak teringat kembali situasi saat itu, Pak ya? Saya tidak bisa lagi, Pak, masalah itu. Saya ingat, saya berdaya lagi, Pak. Iya, saya mohon maaf, Bapak harus mengulangi kembali peristiwa yang tidak menyenangkan itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Tidak maksud Bapak, tidak maksud saya untuk membuka luka lama, Pak, tapi paling tidak kita bisa berbagi kesedihan, Pak. Ini Pak, waktu saya ditembak itu, Pak. Iya. Mulut saya ini, Pak, kayak semut nih, Pak. Semut api gini, Pak. Oh iya, Iya, Pak. berarti tidak hanya sakit karena ditembak, tapi juga semut api itu menggigit Pak. muka Bapak. Di mulut saya, Pak, gini, Pak. Saya itu nggak, saya diborgol gini, Pak. Di borgol seperti itu. Iya, saya 3 hari, Pak.